Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Selamat pagi saudaraku. Ada pertanyaan saudara kita ini saya akan jelaskan mengenai adanya di dunia perwaletan lagi. Alhamdulillah sudah saudaraku ya. Selama ini baru ini video biasa tayang 2 video dalam satu hari, tetapi ini karena dalam kondisi sibuk di lapangan saudaraku, terpaksa saya itu mengupload di video short itu video reguler hanya kadang satu. Tetapi alhamdulillah saudaraku. Jadi begini saudaraku ya, ada pertanyaan saudara kita ini, dia menanyakan mengenai adanya kanakannya walet. Ya, berarti populasi. Berarti kita ini berbicara populasi saudaraku mengenai adanya kanakannya. Ini saudara kita bertanya, guru, gimana cara membetakan kanakan di dalam ruangan RBO? Kan ini yang paling banyak keluhan di lapangan. Ya, khususnya bagi petani walet, ya, peternak walet. Jadi kalau berbahasa mengenai adanya kanakan saudaraku, berarti saudara perlu tahu bahwa cara memenuhi keinginan walet yang dia ingat tempatnya, ingat tempat kelahirannya. Nah, yang mana yang saya maksud tempat kelahirannya itu, yaitu adalah di dalam ruangan RBO saudaraku, supaya walet ini gimana caranya supaya dia kembali di tempatnya. Seumpamanya dia sudah inggah jadi besar ya, dari mulai tadi menetas telur sampai jadi anak dan lambat laun jadi dewasa, dia terbang keluar dari gedung. Gimana cara supaya kanakan ini dia bisa kembali di tempatnya? Tunggu dulu saudaraku ya. Ini yang paling banyak, yang paling sering keluhan di petani. Kenapa saya katakan saudaraku yang paling banyak keluhan di petani? Soalnya ini kanakan ini kenapa bisa ya? Sudah berkali-kali lahir di sarang itu, telur itu. Sudah berapa kali menetas telur jadi anak. Kenapa ini walet ini tidak mau nambah? Pasti itu kan pertanyaannya saudara. Dan bukan saudara saja saudaraku ya. Rata-rata itu yang punya gedung itu, dia mengalami seperti yang saudara katakan di bawah kolom komentar. Jadi tipsnya bagaimana? Rahasianya gimana saudaraku? Ini. Jadi begini saudaraku ya. Tolong dipahami ya, ditelusuri itu bahwa walet itu dia mengincar. Bahasa incaran itu berarti dia menginginkan. Ya, menginginkan di diri si walet ini, baik induk maupun kanakan. Gimana cara supaya walet ini dia mengingat tempatnya, lakukan itu. Ya. Apa yang dilakukan saudaraku? Mungkin saudara bertanya, apanya kira-kira dilakukan? Oke lah. Yang dilakukan saudara, langkah-langkah yang saudara lakukan di dalam ruangan RBO masing-masing saudaraku ya, khususnya bagi petani walet, adalah adakan itu lembab. Lembabkan ruangannya. Ya, itu ya saudaraku ya, itu nomor satu. Berarti kalau saya membahas mengenai adanya lembab, berarti diusahakan di dalam ruangan RBW itu saudaraku, tempatnya walet, diusahakan terpenuhi itu ukurannya, ukuran kelembaban. Ya, ada mengatakan kelembaban, ada mengatakan kelembapan, yang jelasnya lembab berbahasa air itu media. Jadi sangat sering saya berulang-ulang saya katakan, usahakan karena walet menginginkan mencari tempat yang lembab, dingin. Berarti air. Mungkin ada pertanyaan saudara kita lagi ya. Ada gedung bang, tidak ada airnya tetapi dingin. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah saudaraku, biar tidak ada air, yang penting dingin. Dingin di dalam, kan ada ruangan itu saudaraku, tidak ada air di dalam, media air ya. Tetapi bisa dingin di dalam ruangan RBW. Tidak selamanya bahwa nanti ada air baru mendinginkan ruangan, tidak. Kan banyak macam saudara kita itu banyak cara
untuk merancang di dalam ya, istilahnya di bagian tata ruang. Kalau saudara sudah memahami bagaimana tata ruangnya di dalam untuk si walet ini, supaya dia bisa beradaptasi, berkembang biak, ya, produktif, dan produksi sarang itu asal mulanya di situ lembab, sejuk, dan dingin, ya. Berbahasa sejuk itu saudaraku berarti kita berbahasa lagi mengenai adanya bahasa suhu udara. Nah, mungkin lagi bertanya saudara mungkin bertanya, bagaimana itu suhu udaranya, Bang? Itu saudara itu berarti kita bisa menata mengenai adanya ventilasi. Ya, itu jalannya udara masuk di dalam ruangan RBW. Nah, itu. Jadi saudara itu perlu paham ya saudaraku ya, terutama yang petani yang banyak galau, bahwa itu betul-betul kelembaban itu tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa berbahasa kelembapan itu, supaya kan selalu saya utarakan, selalu saya jelaskan mengenai adanya berbahasa lembab. Ukurannya kan selalu saya ucapkan itu, selalu saya sebutkan itu, bahwa ukuran kelembapan yang diinginkan walet selama 24 jam siang malam, kalau perlu seterusnya saudara lakukan itu. Namun kurang atau lebih sedikit, kurang sedikit kan tidak jadi masalah saudaraku ya. Karena itu bahasa walet kandang, kalau kita mengatur kelembabannya mau rata, tidak akan rata, pasti naik turun. Beda kalau kelembapan goa, karena itu batu masuk di dalam jauh. Nah, oke lah, jadi saudara lakukan ini ya. Usahakan dia mencapai itu. Ukuran kelembapan di dalam ruangan RBW tempatnya walet yang bikin sarang sampai dia bertelur, sampai netas anak, jadi anak, hingga jadi dewasa terbang seperti induknya yang semula. Nah, mungkin saudara, gimana caranya kalau kita tahu kelembapannya? Nah, ini. Kelembapan yang diinginkan walet saudaraku selama 24 jam itu siang malam, kalau perlu berlaku terus, itu 88, 89, 90 sampai 95%. Itu yang dicari walet. Lebih sedikit 95% tidak jadi masalah. Kurang dari 88% yang standarnya tadi sampai yang ideal, tidak jadi masalah juga. Yang penting jangan terlalu jauh di situ. Kalau terlalu lembab juga itu kan sasarannya juga itu kan jamur tumbuh di papan sirip. Nah, begitu juga saudaraku kalau umpamanya ini tidak mencapai kelembaban, kurang dari itu kan terbentuk lagi hawanya mengenai adanya panas. Nah, kalau tidak lembab, panas, berarti kendalanya juga ke walet. Kendalanya ke ruangan, kendalanya ke sarang, kendalanya ke telur, kendalanya ke kanakan. Yang pusing siapa saudara kira-kira? Nah itu, yang pusing itu kembali ke saudara, kembali yang punya gedung itu manusianya. Nah, kalau saya berbahasa walet berarti berbahasa ciptaan adalah satwa, ya. Nah itu. Tidak ada bedanya manusia saudaraku. Kalau kita panas di dalam ruangan RBW itu kan kita itu tidak tenang di dalam. Yakin aja kita tidak tenang kalau panas di dalam ruangan. Nah itu. Jadi itu pesan saya saudaraku, cara melembabkan ruangan. Coba ikuti apa yang saya katakan tadi dan telusuri konten-konten yang sudah lewat, yang lalu-lalu, baik yang minggu kemarin, yang bulan kemarin, sampai yang tahun kemarin. Lengkap itu petunjuk mengenai adanya berbahasa kelembapan yang diincar walet. Nah, itu. Jadi itu berbahasa kelembapan saudaraku, karena saya sudah jelaskan mengenai adanya berbahasa kelembapan, itu saudara lakukan. Lembabkan ruangannya, karena ada dua cara mendeteksi ukuran kelembaban di dalam ruangan RBW. Ya, mengenai adanya bahasa ukuran gedung saudaraku, apa panjang kali lebar kali ketinggian dan berapa lantai dan berapa lama gedung saudara itu, yang jelasnya usahakan lembab ruangannya, karena itu sasaran utama itu walet itu adalah mencari tempat yang lembab. Saudara bisa melihat di goa, tetapi saudara tidak bisa menyamakan goa. Nah, setidaknya lah. Nah itu intinya itu. Kalau saudara ingin melihat waletnya beradaptasi berbahasa mengenai adanya bahasa syariat dan tarekat. Nah, lain bahasanya itu kalau tingkatan di doa itu.
berbahasa hakikat dan ma'rifat. Nah itu. Jadi alhamdulillah saudaraku, mengenai adanya pertanyaan saudara ini luar biasa. Nah itu cara supaya kanakannya ini dia bisa betah, selalu mengingat tempatnya, ya, tempat kelahirannya. Nah saya kasih contoh saudaraku, seumpamanya saudara tempatnya umpamanya apa di perkotaan atau di pedesaan atau ya begitu, seumpamanya di pedesaan lah. Nah itu saudara pergi merantau, meninggalkan kampung halaman saudara, umpamanya menyeberang lautan, ibaratkan merantau lah, meninggalkan tempat. Pasti saudara ingat tempatnya kelahiran. Ya. Seramai apapun tempat saudara, sesunyi apapun tempat saudara, pasti saudara ingat selalu tempat kelahiran saudara kalau saudara meninggalkan kampung halaman. Karena di situ tempat kelahiran. Hanya ada dua, apa saudara kembali atau saudara menetap di daerah itu. Sama dengan walet. Nah, kalau walet kalau memang dia ini pasti dia kembali loh. Nah, intinya itu. Nah, jadi itulah inspirasi, ya, edukasi ke saudaraku. Mudah-mudahan saudara bisa memahami apa yang saya utarakan mengenai adanya konten tutorial saya ini. Jadi silakan lakukan saudaraku, lembabkan ruangannya. Nomor 1 saudaraku, usahakan ruangan itu jangan selalu dimasuki, apalagi masih on perdana. Nah, ada saatnya saudara itu rajin masuk, keluar masuk. Yang penting saudara itu bisa tahan-tahanlah, jangan terlalu keluar masuk supaya walet ini induk nyaman. Begitupun juga kanakan, dia akan kembali di tempatnya. Yang lebih bagus itu saudaraku, kalau kanakan kembali dan kanakan ini dia bisa membawa teman kanak dari luar. Maksudnya ada walet kanakan liar yang belum punya rumahan, tempat di kandang, hanya dia istilahnya bahasa walet liar. Nah, apakah di kayu, di pohon sawit tinggal, atau di pohon kelapa, atau di batu apa, ada kanakannya, dia bisa tarik masuk. Asbab ini tadi kanakan ini karena dia nyaman, ya, sampai dia mengingat tempat itu yang tadi saya katakan. Ya, oke. Terima kasih banyak saudaraku, itulah inspirasi. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini disyukuri saudaraku sedikit. Kalau kita memahami itu, insya Allah akan jadi bukit. Daripada kita selalu mau mengatakan banyaknya tetapi tidak ada yang tersimpan. Ya saudaraku, ya bahasanya berkahnya. Ya biar sedikit yang penting ada berkah, daripada banyak saudaraku tidak ada berkah. Jadi sia hampa ujung-ujungnya. Oke. Terima kasih banyak saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip salah, ya. Karena manusia itu saudaraku tidak ada yang sempurna. Letak kesalahan, kehilapan manusia. Kesempurnaan itu yang menciptakan bumi dan segala isinya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudaraku tanpa terkecuali, mudah-mudahan apa yang diinginkan akan tercapai, dan doa saudara mudah-mudahan diwujudkan dan dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.